Terima kasih telah mampir ke channel YouTube saya. Kali ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya tentang cara menyolder untuk pemula. Kita akan belajar untuk memasang IC. Yang perlu kita persiapkan adalah solder yang benar-benar panas, karena biasanya pin kaki IC ini kurang tahan panas dalam jangka lama saat kita menyolder. Untuk menguji solder seperti ini, bila timahnya menempel dan bagian yang menempel ada bagian dekat ujung atau di ujung, itu berarti sudah panas dan bisa. Bila mata soldernya kotor, teman-teman bisa mencucinya dahulu dengan lovet seperti ini, ataupun membersihkannya dengan kertas seperti ini. Alternatif lain bila belum bisa juga adalah dikerok, walaupun ini sebenarnya jarang saya lakukan. Seperti ini, pelan saja karena ujungnya ini ringkih untuk mata solder yang seperti ini. Kemudian baru mengujinya. Jadi kita akan pasang dulu untuk IC-nya. Atur posisi PCB senyaman mungkin untuk teman-teman bisa menyoldernya. Kita turunkan soldernya, mata solder ke dekat PCB dulu, tetapi tidak mengenai kaki, atau kalaupun mengenai sedikit seperti ini, baru timahnya kita majukan sebentar, baru dilepas. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya, ataupun menyilang dulu. Kalau memang IC-nya terasa akan lepas, kita bisa solder bagian ujung yang sini. Setelah seperti ini, kita bisa lakukan solder semuanya. Karena ini kaki IC-nya berderet, maka posisinya kalau saya nyamannya seperti ini. Jadi timah dari samping kiri, soldernya dari samping kanan. Jangan mengarah seperti ini, karena nanti soldernya akan berbenturan dengan kaki yang sampingnya. Seperti ini. Kita lanjutkan sebelahnya. Ini telah jadi. Karena rata-rata kaki IC ini adalah jaraknya dekat, teman-teman perlu mengujinya dulu sebelum kita melanjutkan ke komponen yang lain. Cara mengujinya, kita perlu multitester, kemudian kita atur di selektor antara 1 dan 10. Jadi kita bisa pilih kali 1 ataupun kali 10. Kemudian kita perhatikan bahwa ini adalah jarum telah menuju ke 0. Setelah kita lakukan pengenolan, atau ini jarum menunjuk ke 0, yang perlu kita perhatikan nanti adalah antara kaki IC ini saat kita ukur harus tidak menunjuk ke 0. Kalau menunjuk ke 0, kita balik posisi probe-nya untuk memastikan bahwa menunjuk ke 0 itu terhubung singkat atau memang di dalamnya ada komponen yang hambatannya rendah. Kemudian kita uji kaki nomor 1 ke nomor 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya. Dan pastikan ini seperti ini ya. Ini tidak menunjuk ke 0, artinya ini bukan terhubung singkat oleh timah yang kita solderkan. Kita tes ke semua karena kaki IC ini dekat sekali. Jadi untuk teman-teman pemula biasanya
ada yang nempel di antara bekas solderan tadi ya. Jadi aman. Contohnya misalnya ini sudah benar ya. Contohnya ini ada yang konslet 1, kita buat konslet 1 ya. Kita buat solderannya misalnya gagal 1. Kita taruh di sini misalnya ya. Saat kita tes, nanti hasilnya akan seperti ini. Nih, ini akan menunjuk 0, dan kalau kita balik dia akan tetap menunjuk 0. Itu berarti solderan kita tidak sempurna, artinya terhubung singkat. Jadi timahnya menempel antar kaki satu ke satunya seperti ini. Kemudian bagaimana cara mengatasi kalau memang terjadi seperti ini? Kita bisa, cara pertama lepas dengan seperti ini, atau kalau memang masih susah, atau kalau teman-teman pemula biasanya timahnya terlalu banyak jadi dia bisa susah untuk dilepaskan, seperti ini misalnya. Seperti ini, susah dilepaskan karena kebanyakan timah. Maka yang kita lakukan adalah memakai sedotan timah seperti ini. Caranya, kita panaskan bagian yang tadi, yang kakinya saling menempel, kemudian kita sedot seperti ini sampai timahnya habis. Setelah terpisah, kemudian kita bisa solder ulang. Kemudian kita bisa mengujinya lagi. Dan ini berarti sudah lepas atau sudah berhasil kita benahi. Kemudian kadang-kadang kita perlu melepas komponen seperti ini. Misalnya kita ingin melepas IC, ini misalnya ya. Caranya seperti ini, karena biasanya saat akan kita lepas, timahnya agak susah cair. Jadi caranya kita solder ulang lagi semua. Agar terjadi solderan baru dan nanti akan mudah dilepas. Untuk solderan baru dia menempel seperti ini tidak apa-apa, karena tujuan kita adalah melepas IC-nya. Untuk menggunakan sedotan timah, kita perlu mengujinya dulu sedotan timah kita berfungsi dengan baik atau tidak. Caranya seperti ini. Caranya kita tutup bagian ujung, kemudian kita tekan
Bila dia berhenti dan keluarnya pelan seperti itu, berarti sedotan timahnya normal. Tetapi bila kita tekan, kemudian lepas, langsung ke atas, berarti sedotan timahnya tidak bisa dipakai seperti ini. Jadi kalau kita tutup seperti ini, dia tetap ke atas, berarti sedotan timah kita perlu dibenahi. Caranya kita bongkar dalamnya, seal karetnya kita kasih grease. Kita panaskan dulu kaki IC yang ada timahnya, baru sedotan timahnya turun. Ini hasilnya. Dia langsung lepas timahnya. Sudah seperti ini, kita tinggal balik saja posisinya, kemudian kita masukkan obeng yang muat di bawah kaki IC. Kalau memang belum bisa masuk, jangan dipaksa dulu karena nanti patah kakinya. Kita putar ke kanan atau ke kiri untuk mengangkat kakinya. Ini seperti ini. Bila teman-teman ingin mengganti IC, berarti yang sini kita rapikan dulu. Kemudian kalau setelah kita ganti, kita tes lagi, caranya hampir sama seperti tadi. Kemudian teman-teman juga kesulitan pada penyambungan baterai biasanya. Ini kalau kita solder langsung, walaupun kita menggunakan timah yang kualitas bagus, kita memerlukan solder yang teramat panas atau wattnya yang besar. Tapi kalau dengan cara yang sering saya pakai ini biasanya akan mudah. Caranya kerik dulu atau minimal dilukai sampai gores. Seperti ini. Kemudian kita solder. Cara menyoldernya, nih, panaskan dulu sebentar yang bawah, baru timahnya turunin. Tahan. Dan ini menempel. Untuk baterai. Sepertinya sekian dulu teman. Semoga sedikit waktu yang tersisa ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan jangan lupa bagikan ilmu kepada rekan dan teman agar lebih banyak lagi yang bisa. Karena seperti moto kita, tidak harus kaya untuk bisa. Terima kasih telah menonton dan salam.